Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani Lingga. Saudara-saudara, ini pertemuan kita yang ke-9. Bagaimana lepas dari dosa. Saya berharap semua anak-anak Tuhan, terutama mereka yang mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu harus lepas dari dosa itu. Ya, jikalau ada orang Kristen atau orang yang mengaku percaya, anak Tuhan, tapi dia tidak pernah lepas dari dosa itu, bagi saya hal ini belumlah dinikmatinya kerajaan sorga itu. Dia belumlah dikatakan bertobat. Dia belum bisa dikatakan berbahagia hidupnya. Karena Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosa ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, jadi mengapa kita nggak mengalami itu? Nah, ini yang mau saya tanyakan. Nah, kali ini saya akan berbicara bagaimana lepas dari dosa itu, dimulai dari sebuah kasus. Ada kasus dalam Alkitab, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berzina adalah dosa. Bisa dikatakan dosa dalam tubuh. Karena berzina berarti dia menyerahkan tubuhnya untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan jangan berzina. Karena saudara-saudara, ada banyak orang hari ini tidak bisa lepas dari dosa perzinahan itu. Dosa di dalam tubuh. Banyak orang jatuh dalam dosa seksual. Nah, alangkah baiknya jikalau kita dalam hidup ini bisa lepas dari dosa seksual itu. Di mana rahasianya? Sebab jikalau orang belum lepas dari dosa seksual ini, hidupnya akan selalu tertuduh. Dia seperti didakwa setiap hari karena dosa seks ini sangat mengganggu sekali. Alkitab pernah menyebut dosa perzinahan ini seperti dosa penyembahan berhala. Nah, saudara sekalian, bagaimana bisa lepas dari dosa dalam tubuh ini, dosa seksual ini? Kasus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, di situ kita bisa menemukan satu kebenaran. Kok bisa lepas? Ya. Karena tidak dicatat lagi dalam Alkitab tentang perbuatannya. Dia bisa lepas dari dosa itu. Kalau kita sudah belajar bagaimana lepas dari dosa, jika menyimpan janji Tuhan dan menyerahkan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan, niscaya bisa lepas dari dosa itu. Tapi kali ini ada hal lain yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita lepas dari dosa itu. Nah, mari kita lihat kasus perempuan ini. Dia berbuat zina dengan laki-laki dan dia ketangkap dan dibawa kepada Yesus. Menurut hukum, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati, hukuman mati. Karena siapa yang melanggar 10 hukum Taurat, itu hukumannya berat, yaitu hukuman mati. Ada satu kasus lain dalam Alkitab, seorang yang melanggar hari Sabat, dia mengambil kayu pada hari Sabat dan orang itu kedapatan, sehingga orang itu dibunuh dengan cara dilempar batu sampai mati. Nah, itu bagi pelanggar hukum Taurat ya. Nah, perempuan ini dibawa kepada Yesus. Tapi Yesus bukan menghukum perempuan ini, tapi justru menyadarkannya dan melepaskannya dari dosa itu. Ya. Ada satu ayat firman Tuhan dalam kasus ini, yaitu di ayat yang ke-11, Yesus
berkata kepada perempuan itu, ini menjadi jaminan bagi kita hari ini bisa lepas dari dosa itu. Yaitu dikatakan dalam ayat yang ke-11, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu bagian B-nya ya, ayat 11-nya. Bagian B. Di bagian A-nya pertama dikatakan jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan, karena Yesus bertanya, di manakah mereka? Apakah tidak ada yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Inilah yang menjadi jawaban bagi kita hari ini untuk lepas dari dosa itu. Yang pertama, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yang pertama sekali kalau mau lepas dari dosa, Yesus sendiri tentunya. Makanya itu saudara-saudara perlu Tuhan Yesus. Karena dia bisa melepaskan kita dari hukuman dosa, dari dosa itu sendiri. Aku pun tidak menghukum engkau. Harusnya siapa yang menghukum orang berdosa? Ya Tuhan. Tapi Tuhan pun memberikan pengampunan. Perempuan ini lepas dari hukuman mati. Wah, indah sekali kalau kita baca ayat ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Mungkin kepada saudara juga yang mengikuti acara ini, perkataan Tuhan ini jujur itu kepada kita juga. Makanya Yesus harus mati di kayu salib karena ia sudah membebaskan banyak orang berdosa. Ya, saudara sadari ini, betapa indahnya kalimat ini jikalau sampai di telinga saudara. Aku pun tidak menghukum engkau. Allah yang Maha Kasih dinyatakan dalam Yesus. Dia tidak menghukum perempuan ini, tapi justru ia membebaskannya, menyelamatkannya. Oke. Jadi solusinya supaya lepas dari dosa itu ya Tuhan Yesus. Ini kunci utama. Yang kedua, pergilah. Nah, ini satu kata yang begitu indah. Itu berarti ada firman Tuhan, perintah Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Perkataannya sendiri berkata pergilah. Artinya bahwa kita memang mengimani, mempercayai, menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan. Makanya kemarin saya beritahukan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dengan demikian firman Tuhan itu meyakinkan kita bisa lepas dari dosa itu. Firman Tuhan memberikan kepada kita keyakinan bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan. Karena itu kita bisa lepas dari dosa itu. Ini memerlukan satu keyakinan, iman. Ada nggak Tuhan berkata kepada kita, pergilah. Berarti kita tidak dihukum. Berarti kita bebaskan. Solusi bagaimana lepas dari dosa itu ada firman Tuhan. Kita mengimani itu. Firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari hukuman. Ya, saya percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa firman-Nya itu menjadi jaminan bagi kita. Diberikannya pula rohnya kepada kita. Sehingga kita begitu yakin akan firman itu. Di dalamnya kita lepas dari dosa itu. Karena itu isilah hati kita dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Maka kita akan lepas dari dosa itu. Nah, cuma yang ketiga ini yang saya mau tunjukkan kepada kita. Yesus berkata, dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ini pesan Tuhan Yesus. Janganlah berbuat dosa lagi. Kalau kita mau bebas dari dosa, ya jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara buat lagi, ya nggak bisa lepas. Ya. Saudara terus berbuat dosa itu.
Apa faktor yang membuat kita terus berbuat dosa? Jangan-jangan kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Makanya kita terus berbuat dosa. Dan kalau orang yang terus berbuat dosa itu berarti sama dengan orang itu belum menerima Yesus. Dan belumlah orang itu dikatakan bertobat. Bertobat itu berarti dia tidak berbuat dosa lagi. Dia meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Di sini rahasia pertobatan itu. Jadi bagaimana supaya lepas dari dosa? Ya bertobat. Tinggalkan dosa, jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Loh bisa. Kan ada Tuhan. Kan ada firman-Nya. Saya mau kasih tahu satu ayat lagi dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dikatakan begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Roh yang baru itu, hati yang baru itu, yang diberikannya kepada kita. Itu lebih besar daripada roh-roh dalam dunia ini. Segala bentuk dosa di dunia ini bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan. Roh jahat, roh percabulan, roh kemunafikan, kebohongan, pendusta, itu semuanya bisa diatasi. Karena roh yang di dalam itu lebih besar. Karena itu kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya itu. Pergumulan berat bagi saya pada waktu masa muda adalah dosa seksual ini. Tapi akhirnya saya menyadari betul bagaimana saya bisa menang. Ya, saya percaya ada Tuhan Yesus. Saya bersama Dia dan rohnya diberikannya dan firman-Nya menguasai hati dan pikiran saya. Dan yang saya serahkan tubuh saya kepada Dia, kepada Tuhan. Lalu saya tinggalkan dosa itu, tidak berbuat dosa lagi. Biasanya ini sejalan, kalau kita tinggalkan dosa, kita lakukan firman Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Mengapa orang terus berbuat dosa? Karena dia tidak memuliakan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Jadi nggak ada apa yang mau dilakukan. Ini satu rahasia besar. Bagaimana supaya lepas dari dosa itu? Saudara mau lepas dari dosa? Ya, saya percaya Tuhan juga mau supaya saudara lepas dari dosa itu. Saudara juga mau lepas. Bagaimanapun juga, inilah salah satu tujuan kita hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita lepas dari dosa itu? Ya, dosa perzinahan tadi, dosa seksual, bisa dilepaskan. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskan, semua bisa. Kemarin kita belajar dosa dalam hati, dendam, amarah, ketidakpercayaan, mengeraskan hati, semuanya bisa dilepaskan. Oke, saya sudah berikan solusinya. Bagaimana dengan sikap kita hari ini? Maukah kita dilepaskan dari dosa-dosa itu? Dosa apa yang sekarang ini mengikat saudara, yang membuat saudara nggak bisa mengalami damai sejahtera, yang membuat Anda merasa tertuduh senantiasa? Ya, perempuan itu sudah bebas dari dosanya dan dia sangat bersukacita. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dia sudah bebas. Mungkin kita berkata, enggak mungkinlah aku lepas itu, enggak mungkin. Saudara, ini firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan kita enggak percaya, berarti kita memang bukan orang percaya ya. Saya mengimani apa yang Tuhan katakan. Saya berkomitmen, saya memiliki sikap seperti yang Tuhan katakan. Jadi kita hari ini bisa menikmati hidup seperti di surga itu. Jadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus
Doa Bapa kami itu betul. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita mengalami di bumi ini seperti di surga. Di surga tidak ada dosa, kita katakan oke. Di dunia ini mengapa kita nggak ceritakan itu? Padahal itu juga ada real. Marilah kita memikirkan sekali lagi supaya kita bisa lepas dari dosa ini. Apa artinya hidup kalau kita belum lepas dari dosa? Mungkin tubuh sakit, mungkin keuangan agak seret ya, mungkin juga teman-teman sudah menjauh. Ya mungkin saja banyak hal terjadi. Lalu dosa itu menuduh kita, dosa itu menyalahkan kita. Inilah kalau orang-orang yang belum lepas dari dosa. Gampang sekali pikiran kita negatif. Gampang saja kita merasa bersalah. Kapan saja itu bisa terjadi. Karena tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sudah dikuasai dosa sejak kita lahir ke dunia ini. Tapi hari ini kabar baik yang kita dengar, Tuhan bisa lepaskan itu. Yesus sendiri yang melepaskan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Dan firman-Nya sendiri meyakinkan yang harus kita imani. Pergilah. Jadi nggak ada lagi perasaan bersalah pada diri perempuan itu. Hari ini kalau masih ada perasaan bersalah kita, berarti belum lepas dari dosa itu. Kita membutuhkan waktu yang lama untuk meyakini ini. Enggak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi ingatlah, Tuhan sudah menjanjikan, aku pun tidak menghukum engkau. Ini merupakan jaminan yang besar sekali Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah rohnya menguasai kita. Firman Tuhan itu menguasai hati kita. Dan kalau rohnya itu dalam hati kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini, segala macam dosa bisa dilalui, bisa dilewati. Silahkan saja dosa-dosa itu mengintip di depan hati kita, di depan mata kita, di depan telinga kita. Oh, enggak peduli itu. Ada Tuhan kok. Ada Tuhan yang bisa menolong kita. Ada rohnya, ada firman-Nya, ada Tuhan sendiri. Tergantung kita hari ini, kepada siapa kita berpaling. Kalau kita mau serahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita lepas dari dosa itu. Dosa nggak punya kuasa lagi. Tapi kalau kita masih serahkan tubuh kita kepada dosa itu, ya kita pasti akan ditaklukkannya, kita akan dikuasainya. Maka itu kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi bagaimana supaya kita lepas dari dosa itu? Ya jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Bisa. Karena ada rohnya tadi dalam hati kita yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ada firman Tuhan yang selalu menyucikan hati kita. Ada Tuhan Yesus Kristus yang mendampingi kita. Saya tunjukkan gambar hati manusia ini ya, karena ini sering kita salah mengerti. Ini gambar hati manusia. Saya ambil satu saja gambar ini. Inilah hati yang sudah dipenuhi dengan Tuhan, firman-Nya, rohnya, sehingga dosa-dosa itu nggak punya kuasa lagi ya. Dosa yang digambarkan sebagai bentuk hewan itu tidak punya kuasa lagi. Ciut ya mereka ya. Silahkan mereka menggoda di telinga, di mata, menggoda di hati. No problem, gak ada masalah. Jadi kalau orang yang sudah bersama Tuhan Yesus, sudah bertobat, dia gak terpengaruh dengan godaan. Laki-laki ganteng, perempuan cantik gitu ya. Orang kaya, perkara duit, materi, materialisme, itu gak akan terganggu itu. Tapi kalau kita serahkan hidup kita, tubuh kita kepada dosa itu, ya gampang aja mereka itu menguasai.
Kita bersyukur ada Tuhan Yesus, ada Roh-Nya, ada firman-Nya. Ya, kita sudah dikuduskan, sudah diberikan hati yang baru itu, kita serahkan itu kepada Tuhan supaya Tuhan terus akan menjaga. Ya, dan kita tidak berbuat dosa lagi, kita nggak punya keinginan lagi untuk melakukan itu. Kita sudah bisa memutuskan, berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya yakin saudara akan lepas dari dosa ini. Ya, ini yang saya alami beberapa tahun, makanya saya berani menceritakannya. Saudara dan saya boleh bersukacita, berbahagia. Melalui bimbingan rohani ini, saudara-saudara tinggal memutuskan apakah saudara mau lepas dari dosa atau tidak. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua itu. Mematahkan kuasa dosa itu. Roh telah membebaskan kita, menghidupkan kita. Bahkan roh itu lebih besar daripada roh dalam dunia ini, sehingga kita bisa melawan dosa itu dengan mudahnya saja. Katakan saja tidak kepada dosa. Dosa nggak sanggup menguasai kita. Kalau diperlihatkan kepada kita gambar-gambar porno, kita bisa tutup mata kita atau tutup lensa HP kita. Ya, kita bisa matikan TV kita. Kalau kita dengar berita-berita dari orang lain tentang hal-hal yang negatif, kita bisa alihkan telinga kita kepada hal yang lain. Semua bentuk dosa bisa kita atasi karena ada Tuhan Yesus, ada Roh-Nya, ada firman-Nya. Sekarang kita serahkan kepada Tuhan dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Saya yakin saudara akan sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan ini. Oke, sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan saudara, silahkan hubungi saya ya. Kalau ada masalah pribadi, ya tentu harus secara pribadi, jangan lewat media sosial ini. Kalau saudara sungkan dengan saya, ada ibu istri saya bisa membantu juga. Tapi kalau berani, ya mau terbuka, saya sangat terbuka untuk membimbing saudara supaya bisa lepas dari dosa itu. Mungkin tidak bisa satu kali pertemuan, tidak apa-apa. Tapi kita punya kerinduan supaya lepas dari dosa itu. Setuju? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, semangat senantiasa. Ada Tuhan Yesus dan firman-Nya, ada Roh-Nya, ada keinginan hati kita untuk melakukan kehendak-Nya, memuliakan Tuhan. Dan tentu kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati.